Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irin, Humas Media Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Kota Depok. Sedang bersama dua bunda luar biasa, Bunda Marsha Tuti Isnaini serta Coach Tika. Saat ini saya alhamdulillah mendapatkan waktu luar biasa dari beliau-beliau ini. Yuk sama-sama kita kenalan dulu. Halo Bunda Marsha, Coach Tika, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Bunda Marsha, Bunda Marsha ini adalah pendiri ya Bunda ya, dari APACE, Archery Parenting Course and Edutainment yang berada di Kafling Pertanian, Jalan Gandaria, GDC Kota Depok. Bunda Marsha, kalau boleh kami tahu bagaimana sih awal ceritanya bisa ada nama APACE dan berdirinya APACE? Bermula seperti apa Bunda? Iya, sebenarnya APACE itu saya berbisnis diawali dengan Cokokitanya. Cokokita, Iya. baik. Cokokita itu adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Baik. Kue-kue yang style hotel ya, mouse. Nah, di situ kita bergerak dari tahun 2002 sampai di tahun 2006 waktu itu kan kita bersama terus pecah kongsi, akhirnya saya sendiri yang mengelola. Nah, pada saat saya sendiri mengelola itu setahun kemudian saya membeli kafling untuk ceritanya sih mau dibuat pabrik gitu. Awalnya pabrik ya, mau dibuat pabrik coklat. Pabrik coklat, tuh Jadi Bunda. karena kan memang Betul. Cokokita itu saya base-nya itu olahan coklat. Olahan coklat, baik. Segala sesuatu yang olahan coklat, mulai dari makan, minum, kue, snack gitu ya, semuanya dari coklat. Nah, di tahun 2007 akhirnya kita saya berinvestasi lah gitu ya, berinvestasi dengan kafling dan membuat pabrik. Namun di tahun 2008 akhir ceritanya saya tuh hamil gitu, jadi bed rest dan sebagainya. Akhirnya kafling ini tertunda dan terbengkalai gitu ya pabriknya. Kemudian saya sewakan untuk TK. Pada saat 2018 Betul. 2018 ya Coach? 17 ya. 2017. Nah, pada saat 2017 TK-nya tidak lanjut tuh untuk disewa. Akhirnya saya bertemu dengan namanya Coach Defriza. Coach Defriza, pemilik panahan. Akhirnya kita berkolaborasi dan sampailah sekarang jadinya bisnisnya itu adalah selain produksi coklat juga produksi bisnis panahan, pelatihan panahan, kemudian juga tempatnya yang tadinya buat pabrik akhirnya kita sewa-sewakan. Makanya jadinya lengkap tuh, Archery Parenting Course and Edutainment. Itu singkatan atau asal mula dari APACE ya? Iya. Archery Parenting Course and Edutainment ya, Edutainment. Jadi betul-betul tempat ini, wadah ini tuh one stop shopping ya. Semuanya ada di sini untuk belajar juga, untuk tempat belajar panahan juga. Yang hobi, kue, kursus juga ada pelatihan-pelatihan di sini ya Bunda Marsha ya. Nah, sebelum masuk ke APACE-nya, kita flashback sedikit. Seorang Bunda Marsha mengelola Cokokita. Sebelum masuk ke Cokokita pasti ada latar belakang. Apa sih yang membuat Bunda Marsha memilih bisnis coklat, Cokokita sama kue dan lainnya? Itu pasti ada asal mulanya tuh Bunda. Itu seperti apa? Kalau untuk Cokokitanya sendiri itu awalnya memang keprihatinan ketika kita mau makan kue yang enak ke hotel, terus kemudian pasti kita harus bertanya ini halal atau enggak gitu. Ini pakai rum atau enggak, pakai kalua atau enggak gitu kan ya. Nah, setelah kita setelah
kita berazam, insya Allah kita mau nih buat sendiri kue yang ala-ala hotel tapi halal gitu loh, tanpa kalua, tanpa mengandung zat-zat yang tidak dihalalkan. Oke. Berarti betul-betul Bunda Marsya menginspirasi para pecinta kuliner dan penikmat coklat. Coklat sendiri kan ketika kita mencoba mengkonsumsi coklat, sebetulnya yang pernah saya rasakan itu kan akan keluar endorfin ya Bunda. Iya. Jadi hormon kita jadi bahagia dan selalu happy. Untuk pilihan-pilihan sendiri, Bunda Marsya tuh ada ciri khas lain nggak sih dari koko kita? Ciri khas lainnya yang khasnya sekali memang kita lebih ke arah mousse-nya. Cake mousse ya, karena memang kalau cake biasa itu kan cake bolu atau apa sudah banyak. Nah kita lebih ke yang mousse kayak tiramisu, terus royal mousse yang memang ala es krim seperti itu. Oke, menarik sekali. Berarti koko kita itu ada di dalam Apache. Iya. Jadi Apache Sekarang saat ini ya. Berarti kalau kita bicara di era pandemi ya Bunda saat ini, semua pelaku bisnis banyak yang gulung tikar, banyak yang tiarap, banyak juga yang tetap bangkit. Nah, bagaimana Bunda Marsya sendiri mengalami dan merasakan apa yang sudah ada saat ini? Ya, Jatuh bangun ya Bunda. Iya. Waktu di awal-awal pandemi itu memang kita sempat ya shock ya dari segi bisnis gitu, terutama archery ya Coach Vika ya. Nah di archery ini kita memang terutama orang tua juga namanya baru tahu tentang COVID itu apa dan bagaimana mereka juga khawatir untuk datang, untuk hadir, mengantar anaknya untuk latihan gitu. Setelah kita berikan edukasi sekitar nggak sampai sebulan ya Coach ya, kita sempat libur total gitu ya, tutup. Nah setelah itu kita beri edukasi bahwa sebenarnya olahraga panahan itu adalah olahraga yang sangat aman ya untuk di masa pandemi ini, karena untuk bersentuhan gitu ya, olahraga individu gitu ya. Oke, baik sekali berarti. Dan kalau misalnya dari Coko Kitanya gitu ya, dari bisnis Coko Kitanya itu sebenarnya tidak ada agak sedikit ya pengaruh dari pandeminya, karena dia kan makanan kuliner. Betul. Jadi orang-orang lagi pada seneng WFH di rumah gitu ya. Nah untuk untuk WFH di rumah itu kan biasanya berkumpul, pengennya makan dan sebagainya. Nah alhamdulillah sih masih dalam masih tetap cukup stabil ya Bunda ya. Iya. Karena sekarang kan untuk online pun juga jalan. Iya, gitu. Jadi paling tidak walaupun mungkin penurunan tuh pasti ada, tapi tidak membuat jadi tiarap atau stagnan ya. Iya, Karena online ya kita pun tetap berjalan. Gitu ya Bunda ya. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nggak sampai tutup ya. Kalau tadi Iren melirik sedikit di sebelah Bunda Marsya itu ada busur ya Bunda ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan step-step seperti apa sebelum kita mempersiapkan diri untuk melakukan olahraga panahan. Oke, kalau olahraga panahan itu memang kan ini bisnis yang baru ya, dari saya sendiri gitu menanganinya. Jadi memang kita punya lini bisnis tersendiri yang yang terpisah dari bukan terpisah ya, maksudnya di bawah dari Apache itu tadi. Nah jadi saya menunjuk manajer yaitu Ibu Coach Vika. Jadi beliau yang memang lebih dalam gitu untuk masalah panahannya. Betul. Coach Vika, beliau adalah mantan atlet panahan Indonesia. Prestasinya luar biasa. Ketika kita bicara masalah ibu tangguh dan ketika beliau beraksi di depan area panahan, saya speechless sekali ya. Sekarang kita ngobrol sedikit ya dengan Coach Vika. Halo. Gimana kabarnya hari ini Coach Vika? Baik, alhamdulillah. Ini mungkin bunda-bunda yang ada di luaran sana pasti penasaran sekali, karena olahraga ini tidak hanya untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak pun juga boleh. Iya, benar. Mungkin Coach Vika bisa diceritakan, anak-anak mulai dari usia berapa sudah boleh olahraga ini?
Lalu keuntungannya itu apa saja yang dirasakan dan bagaimana step-step untuk kita menggunakan atau melakukan olahraga ini? Silakan Coach Vika. Nah, baik. Untuk panahan ini, untuk anak-anak sebenarnya dari umur 4 tahun sudah bisa. 4 tahun ya? Tapi tergantung anak-anaknya. Dan kita menyesuaikan dengan busurnya. Busurnya. Jadi ada busur untuk anak-anak. Baik. Nah, dan untuk standarnya sebenarnya dari umur 5 tahun. Nah, tapi kalau anaknya 4 tahun sudah kuat, ada yang anak-anak kan sudah ototnya sudah mampu, itu bisa kita ikutkan. Tuh. Dan untuk lombanya sendiri bisa dari umur 5 tahun sudah bisa kita ikutkan lomba. Bisa ikutkan lomba gitu ya. Jadi ada jarak untuk lomba ya, biasanya ada jarak dari 5 meter. Jadi untuk anak 5 tahun misalnya ada ibu-ibu yang mau mengikutkan anaknya, itu sudah bisa. Kita bantu dan kita sesuaikan busurnya. Jadi kadang-kadang di luar ada nyoba ternyata busurnya berat dan bikin anak-anak trauma. Tapi kalau di kita itu memang kita bibitnya itu kita jadi istilahnya apa, kita punya nama kita sebenarnya programnya itu pusatnya Indonesia Archery School Program. Baik. Untuk panahan sendiri mulai dari usia 4 tahun tuh sudah bisa. Sudah bisa. Lalu seandainya mungkin mau diikut sertakan dalam kompetisi atau perlombaan pun sudah bisa ya. Sudah bisa. Jadi salah satu programnya tadi Indonesia Archery School Program. Oke, menarik sekali. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri berpengaruh nggak ketika mereka mengikuti olahraga ini dengan impact ke kegiatan sekolah mereka dan diri pribadi mereka sendiri? Fungsinya Jadi, seperti apa, Bunda? Ya, baik. Jadi kita punya 4 fokus ya. Baik. Kita ada namanya calm bahasa Inggrisnya. Jadi kita artinya tenang, membuat anak-anak kita itu tenang. Biasanya anak-anak yang aktif itu bisa menjadi tenang karena ini olahraga individu. Nah, dan kita ada namanya fokus. Itu membuat anak-anak kita fokus. Karena dia saat menembak dia harus fokus dengan target. Oke. Dan kita punya namanya brave. Brave itu berani. Jadi membuat anak-anak kita mempunyai mental keberanian. Karena dia olahraga individu dan tanpa didampingi orang tua dan tanpa berkelompok. Jadi dia harus mempunyai keberanian. Dan kita terakhir ada namanya win, mental pemenang, juara. Nah, jadi kita punya 4 fokus. Biasanya kita di sini programkan dan kita menekankan ke anak-anak dan impactnya itu kita harus calm, fokus, brave, and win. Calm, fokus, brave, and win. 4 fokus ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita yang kita edukasi dari dini. Coach Vika, kita flashback ke masa lalu. Bagaimana Coach Vika bisa menjadi atlet Indonesia dan prestasi-prestasi luar biasanya. Sampai sekarang pun dipercaya menjadi salah satu coach di Apache ini. Mungkin ceritakan kronologisnya si Coach Vika. Ya, baik. Saya mulai panahan itu dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Wow. Jadi saya diperkenalkan dari yang punya INSP ini, Devi Jal Siregar. Baik. Saya diikutkan dalam salah satu klub di Jakarta, di Pulau Mas dulu. Dan saya langsung pas saat lomba saya langsung menang, juara 1. Jadi mungkin dilihat sama pelatih saya punya bakat. Dari situ saya kelas 1 SMP sekitar tahun 2000. Jadi saya mulai panahan itu sebenarnya tahun 98. Tahun 2000 saya ditarik untuk mengikuti klub, bergabung dengan klub itu di Senayan. Nah, nama klubnya itu Jemparing Sakti Club. Oke. Nah, dari situ saya ikut lomba ke daerah-daerah. Alhamdulillah saya banyak meraih juara dan saya ikut lomba nasional. Saya mewakili DKI Jakarta. Saya sempat dilatih oleh almarhum Donald Pandiangan, yang sekarang juga ada saya dekat dengan Nur Fitriana, Tiga Sri Kandi. Nah, betul. Itu senior saya. Betul. Dan ada namanya yang dari kecil hingga saya sudah sukses di panahan. Betul. Itu ada coach saya namanya Weriawan Richard. Dia menjadi kepala coach di Papua. Ya. Ya. Oke, luar biasa. Saya mendengar cerita
metamorfosa seorang Coach Vika itu. Dan plusnya nih, Nah, plusnya nih, saya untuk kuliah saya gratis dari Panahan sampai saya lulus sarjana S1. Itu luar free biasa. biaya-biaya saya dibantu karena prestasi dari Panahan. prestasi di olahraga. Di olahraga Panahan. Panahan. Itu plusnya. Jadi anak-anak biasanya dari kita lomba INSP ini didukung oleh Kemenpora. Baik. Jadi kita bisa bantu anak-anak untuk masuk ke jalur prestasi, misalnya dia mau ke SMP negeri, Baik. atau dia mau ke SMA negeri, atau dia mau SMP-nya ternyata bisa mendukung olahraga, itu bisa kita bantu untuk dia masuk melalui jalur prestasi Panahan. Jadi nggak akademik, kita bantu dari Panahan ini. Panahan. Aduh, luar biasa sekali ya. Bersyukur saya ada di sini bersama dua bunda luar biasa, Bunda Marsha dan Coach Vika. Bunda Marsha dan Coach Vika. Ini kita saat ini, kalau kita lihat ke depannya, Panahan ini akan bunda-bunda bawa seperti apa untuk ke depannya? Ya, kalau Apakah ada variasi-variasi baru ataukah mungkin seperti apa untuk set plan ke depannya? gimana Mas Vika? Ya, untuk kita ke depannya, kalau saya di sini fokusnya untuk pemula ya. Pemula. Panahan itu ada pemula dan prestasi. Oke. Nah, kalau prestasi itu istilahnya anaknya dari pemula dan nembaknya sudah bagus, biasanya sudah masuk ke prestasi. Prestasi. Nah, dan di sini kita di APAC ini saya fokuskan untuk anak pemula. Jadi untuk anak-anak yang dari umur 5 tahun, anak SMP, SD, SMP, SMA, kita bantu untuk kita latih menjadi Prestasi. calon atlet berprestasi. Dan jadi kita di APAC ini kita fokuskan dari anak pemula. Dari pemula. Nah, yang karena akan gini dilatih ya. Berapa meter coach? Pemula itu dari 5 meter. Dari Kita 5 jadi di meter. sini sistemnya indoor sih. Indoor. 5 meter hingga 18 meter. 5 meter Kalau untuk hingga 18 ya, meter. Kalau ya. untuk nasional itu di atas 20 meter Oke. hingga 70 meter. Jadi kita menyiapkan anak yang dari pemula dulu. Nah, dan apalagi dalam masa pandemi seperti ini, pasti kan namanya kegiatan anak hanya di rumah saja. Betul. Nah, kita biasanya banyak orang tua ingin ada kegiatan dan olahraganya yang aman. Betul. Biasanya kita recommended itu olahraga Panahan karena olahraganya individu. Antara coach sama atlet bisa kita jarakkan 2 meter. Oke. Tetap prokes kita tetap ini ya. kita Dan ini jalankan. olahraga sunnah dan olahraga yang banyak manfaatnya dengan 4 tadi: fokus, calm, fokus, brave, and win itu. Oke. Memanah Fungsinya. atau panahan gitu ya, olahraga yang sunnah. Ya. Dan banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita petik. Bunda Marsha mungkin ada saran tambahan untuk bunda-bunda di sana yang mungkin untuk diri pribadi untuk join kelas panahan beserta anak-anaknya. Oke. Ya, jadi untuk di APAC sendiri kita punya memang berbagai program ya. Nah, untuk tadi yang seperti Coach Vika bilang, kita adalah awalan pemula ya. Nah, untuk kegiatan panahan itu sendiri tidak banyak kontak fisik antar sesama. Makanya kalau untuk bunda-bunda yang mungkin anaknya agak mager gitu ya, Betul. nah itu bisa diarahkan ke olahraga panahan. Selain dia juga tidak terlalu menguras energi ya, dan lebih difokuskan pada tadi calm, fokus, brave, and win. Nah, karakter-karakter inilah yang kita harapkan anak-anak yang biasanya bosen dan sebagainya itu bisa kita arahkan dengan panahan ini, sehingga mereka lebih bisa mengambil manfaat yang banyak lah walaupun di tengah pandemi ini. Untuk jadwalnya sendiri mungkin Coach Vika bisa dijelaskan. Ya, untuk dan kita di Panahan APAC ini kita mempunyai banyak program. Setiap 3 bulan sekali itu kita punya program namanya sertifikasi kemahiran memanah. Oke. Jadi anak-anak itu nggak sekedar latihan, tapi dia punya ujian.
panahan. Jadi kayak taekwondo kita ada ujiannya, yaitu ngambil sabuk ya. Sabuk. Memperoleh sabuk, kalau kita memperoleh sertifikasi. Nah, jadi anak-anak itu mempunyai level dari ada pre-basic itu untuk anak-anak yang belum sekolah dan sekolah SD itu bisa 5 meter. Untuk SMP dan umum itu biasanya dari 10 meter, level 1. Ada tingkatan lagi ke level 2, jaraknya 15 meter. Ada level 3, jaraknya 18 meter, dan level 4 jaraknya 18 meter, tapi dia harus main 2 kali. Dan itu ada minimal skornya, jadi kayak ujian minimal akumulatif misalnya harus 75. Sedangkan kita setiap level kita harus mencapai nilai tersebut gitu. Jadi ada nilai-nilainya yang harus diraih. Betul. Agar mereka lulus. Betul. Dan kita mempunyai di Apache ini juga saya bikin program, ada nanti kita sparring dengan klub lain. Kita ada lomba khusus wanita. Khusus pria belum saya buat ya. Jadi kita ada lomba khusus wanita, sempat tahun lalu kita buat. Dan spesialnya itu ada nenek-nenek yang masih nembak. Buat naik tangga aja dia susah gitu, tapi dia masih punya semangat. Dan saya mudahkan dia lombanya untuk jarak misalnya untuk 10 meter. Jadi kita punya khusus perempuan. Dan kita punya lomba Apache Fun Archery, itu biasanya untuk anak-anak yang pemula atau yang dari sekolah-sekolah. Jadi kita lombakan. Jadi kita punya program lomba-lomba setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu. Dan lomba-lomba itu sertifikatnya bisa diserahkan ke sekolah ya sebagai tambahan untuk nilai prestasi. Atau nanti siapa tahu kadang-kadang sekolahnya ada ngasih beasiswa atau pengurangan biaya ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi betul-betul di Apache ini program-programnya banyak. Tidak hanya menunjang secara kesehatan, olahraga, dan juga pendidikan dan akademik juga. Ini apalagi ada yang khusus muslimah ya Bunda ya. Jadi itu paling tidak ketika bunda-bunda mau bersama putra-putrinya pun juga bisa. Terus juga intinya adalah kita tidak boleh mager ya Bunda. Jadi tidak boleh mager, tetap juga harus jaga imunitas supaya kita juga aman untuk segalanya. Dan panahan ini salah satu olahraga yang terbaik dan tetap menjaga protokol kesehatan. Coach Wika, makasih banyak sharingnya hari ini. Bunda Marsha, Bunda luar biasa sharingnya hari ini. Kami dari Humas Media IPMD mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Untuk hari ini kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.